Angkatan Udara Israel membangkang dan tolak lakukan operasi militer. Pembangkangan makin masif di Israel hingga melebar ke militer Israel. Angkatan Udara Israel malah memilih untuk tidak melakukan operasi sebagai aksi protes yang dilakukan melawan rezim pemerintahan terbarunya, yang mana hal ini juga dilakukan pasukan yang lain untuk mogok kerja dan tidak melayani negaranya lagi. Maka dipastikan kondisi pertahanan Israel tengah lengah, bahkan bisa kecolongan dengan mudah dari segi keamanannya, membuat musuh lebih cepat mengakses. Pasukan khusus Angkatan Udara Israel, Saldak, melancarkan pembangkangan tentara dengan menyatakan menolak melakukan dinas militer mereka. Kabinet ekstremis yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu telah membuat keputusan dan tindakan yang akan menggerakkan rezim Zionis ke arah krisis sipil. Bahkan jika terus berlanjut akan memicu perang saudara. Menurut kantor berita Palestina, para komandan Saldak hari Rabu mengumumkan penentangan mereka terhadap rencana Perdana Menteri rezim Zionis Benyamin Netanyahu untuk memberlakukan reformasi yudisial menyulut eskalasi konflik dengan Palestina. Para komando Saldak menolak bertugas karena menilai terjadi upaya mengubah tugas militer dari demokrasi ke arah kediktatoran. Pekan lalu pasukan dan perwira senior unit cadangan di Angkatan Darat dan Udara Israel mengkritik tindakan kabinet Netanyahu. Mereka mengancam jika tindakan ini berlanjut maka akan berhenti dari dinas militer. Pasukan militer yang meliputi pilot dan perwira senior serta aktif di sektor intelijen militer dan pertahanan udara menandatangani surat dan menekankan bahwa dinas militer mereka harus mematuhi aturan rezim Zionis, apa yang disebut kebebasan berpikir tanpa ada ketakutan sama sekali. Keputusan kabinet Netanyahu untuk mengubah sistem peradilan rezim Zionis kini telah menyebabkan ketegangan politik dan konflik antara koalisi yang berkuasa dan faksi oposisi Israel. Pasukan Israel hancurkan rumah warga Palestina di Hebron. Pasukan pendudukan Israel menghancurkan sebuah rumah warga Palestina di kota Itna, sebelah barat kota Hebron, tepi barat selatan. Seperti yang dikutip dari Wafa, pasukan pendudukan Israel menerobos masuk ke kota tepi barat selatan dengan sebuah bulldozer. Mesin berat tersebut merobohkan rumah seluas 120 meter persegi dengan 8 anggota keluarga yang masih menempati rumah tersebut. Pemilik rumah telah menerima perintah pembongkaran yang dikeluarkan oleh otoritas pendudukan Israel sekitar 2 bulan lalu, dan ia mengajukan banding terhadap otoritas pendudukan Israel untuk menghentikan pembongkaran tetapi tidak berhasil. Wali kota Hebron, Jaber Mizi, mengatakan otoritas pendudukan Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran terhadap 350 rumah serta bangunan komersial dan pertanian warga Palestina di kota tersebut. Otoritas pendudukan Israel menghancurkan rumah dan bangunan warga Palestina hampir setiap hari sebagai sarana untuk mencapai kontrol demografis atas wilayah yang diduduki. Otoritas pendudukan Israel menolak izin perencanaan bagi warga Palestina untuk membangun atau memperluas rumah yang ada untuk mengakomodasi pertumbuhan alami di tanah mereka sendiri, khususnya di Yerusalem dan area C yang merupakan 60% dari tepi barat yang diduduki berada di bawah kekuasaan penuh otoritas pendudukan Israel. Mereka memaksa warga Palestina untuk membangun tanpa mendapatkan izin yang jarang diberikan untuk membangun tempat tinggal bagi warga Palestina. Sebaliknya, otoritas pendudukan Israel berpendapat bangunan di dalam pemukiman ilegal diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan alami para pemukim ilegal Israel. Oleh karena itu, memberikan izin bangunan kepada lebih dari 800.000 pemukim ilegal Yahudi Israel, menyediakan jalan, listrik, air, dan sistem pembuangan limbah yang tetap tidak dapat diakses oleh warga Palestina.
Polisi Israel tangkap 10 pemukim Yahudi terkait serangan massal di kota Hawara. Polisi Israel akhirnya menangkap 10 pemukim Yahudi sehubungan dengan serangan mematikan oleh para pemukim Yahudi di kota Palestina Hawara di tepi barat yang diduduki. Penangkapan terjadi setelah 3 hari tidak ada tindakan menyusul insiden hari Senin di Hawara ketika seorang warga Palestina tewas saat ratusan pemukim membakar mobil dan rumah. Peristiwa ini menuai banyak kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kepala militer senior Israel di daerah tersebut. Mayor Jenderal Yehuda Futz, Kepala Komando Pusat Tentara Israel, mengatakan pasukannya bersiap menghadapi kemungkinan serangan pemukim Yahudi, tapi dikejutkan oleh intensitas kekerasan, Arab News melaporkan. Futz mengatakan, amukan itu adalah insiden memalukan yang dilakukan oleh pelanggar hukum yang bertindak tidak sesuai dengan nilai tempat saya dibesarkan atau nilai negara Israel, tidak sesuai dengan nilai Yudaisme. Insiden di Hawara adalah program serangan kekerasan yang dilakukan oleh penjahat. Kami tidak siap untuk program sebesar ini dengan puluhan orang. Program adalah kata yang menggambarkan tindakan kekerasan massal terorganisir yang menargetkan kelompok etnis atau agama tertentu. Istilah ini telah digunakan untuk menyebut serangan gerombolan etnis terhadap orang Yahudi di Eropa Timur pada abad ke-19, awal abad ke-20. Kami saat ini berada dalam periode tanpa koordinasi keamanan dengan otoritas Palestina. Kami akan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari mendatang. Toko di Hawara tetap tutup pada Rabu atas perintah tentara di tengah kehadiran militer Israel yang banyak. Dalam kunjungan ke kota itu, Perdana Menteri Palestina Mohamed Satye mengatakan penangkapan itu tidak cukup. Kami melihat kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah Israel, dilakukan oleh para pemukim. Wali kota Hawara Mu'en al-Dumaidi mengatakan kepada Arab News bahwa Satye telah berkunjung untuk mengetahui situasi dan menilai kerusakan. Orang yang kehilangan harta benda dalam serangan pemukim Yahudi menuntut kompensasi dari otoritas Palestina termasuk rumah baru. Satye telah membentuk sebuah komite untuk menilai kerugian dan berjanji pemerintah akan membantu orang sesuai kemampuan. Ada 52 keluarga yang rumahnya habis terbakar, 40 mobil dibakar, selain penghancuran properti pemerintah kota, 2 truk dan bulldozer, kata Al-Dumaidi.